Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami sedang berada di Pondok Pesantren Mutalimin yang ada di Pekalongan. Perkenalkan, nama saya MC Sarbatama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Dan saya Rehan Faswatka Pamungkas. Dan saya Intan Chandra Kevala Mestika. Saya Dini Aulia Saputri. Dan saya Alika Gaya Masa Fitri. Yuk teman-teman ikutin keseruan kita. Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin didirikan sebagai pusat pelatihan generasi penerus siswa yang haus akan ilmu berdasarkan nilai-nilai Islam dan tradisi pesantren. Di sini, ilmu diajarkan, karakter dibentuk, dan spiritual dikembangkan dalam suasana kesederhanaan dan ketekunan. Pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi tempat di mana orang dibentuk untuk menjadi orang beriman, berpengetahuan, dan aktif dalam amal kebaikan. Di tengah dunia yang terus berubah, Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin terus melestarikan tradisi pembelajaran Islam sambil mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Melalui mempelajari teks-teks keagamaan, beribadah dalam hidup dan komunitas yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan. Pesantren menanamkan disiplin. Mereka menanamkan disiplin, bertanggung jawab, dan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu dan adab yang baik. Dengan bimbingan para guru dan ulama yang memberikan teladan yang baik, Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin berkomitmen untuk menghasilkan generasi yang unggul dalam ilmu dan kuat dalam iman dan karakter. Dari lingkungan ini diharapkan akan muncul orang-orang yang dapat membawa cahaya dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Baik, ini saya sedang bersama narasumber, tapi sebelumnya saya ingin kenalan dulu. Saya perkenalkan Mas, namanya siapa? Bagaimana? Baik, Mas bagaimana? Ini kami akan sedikit mengulik gimana sih berdirinya Pondok Pesantren Ribatul Muta'alim ini. Itu berdasarkan ketika kena sejarah Pondok Pesantren Ribatul Muta'alim. Pondok Pesantren Ribatul Muta'alim ini berdiri ya 1911 dihami kalian dari dalam di muslim. Tadinya beliau mendirikan Pondok Pesantren Ribatul Muta'alim ini, beliau pernah mendirikan yang oleh Bangalan. Tadinya beliau mengangkatkan Bangalan itu, beliau membuat dan sama sedikit. Kali itu beliau sama cuma satu mesin jahit itu hilang di namanya keperluan kerjaan. Dia kan bukan sama apa-apa, untuk sama ini kan kerjaan mesin jahit itu mau lebih mau pengen lah. Ini pas enten sing matur pas mbak Thailand itu sama suci tentang alam, enten sing matur mbak Thailand itu langsung bikin langsung lari se hari mbak oleh dia enten sing tanjang nggak salah kan mereka buat nopo-nopo buat ngaji, tapi gitu kan resepsi gitu jeno atau gitu dia dulu kembali tanjang kali mbak Thailand itu mau beli kayak bidang ini sampai itu kayak sangat pengen tenang nang wow ada kamu di kita yang biasanya kali dulu tahun itu kali dulu sama saya langsung kan bikin memiliki sampun yang kan sambil. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus, siapa sih suku apapun dari kamar pesantren dan motivasi beliau apa untuk mendirikannya? Tokoh pertama Pondok Pesantren Ribatul Muta'alim itu dari saya di sini. Tidak sanggup mbak saya di Mosambik. Meninggal lalu dilanjutkan oleh menantunya Cina Roy Dimasan. Setelah dia Cina Roy Dimasan itu meninggal lalu dilanjutkan oleh menantunya niku Haji Hamid Yasin. Setelah Haji Hamid Yasin meninggal lalu dilanjutkan oleh adiknya itu
Iya, Japan Narawi binasa. Ya mungkin sadarnya motivasi pembangunan motivasi ya untuk pesantren ini kenapa kurangi agama kurangi ilmu agama dalam masyarakat sekitar dan untuk membuat halangan ilmu agama di tahun lagi lah. Nah, terus gimana sih perkembangan pondok pesantren ini dari awal hingga sekarang, dan terus gimana letak perkembangan besar di pondok pesantren ini? Di pondok pesantren itu kan memiliki ini hanya sebatas gubuk saja mas. Untuk ngaji, untuk jamaah, untuk beristirahat. Alhamdulillah sampai sekarang sampun berdirinya bangunan-bangunan yang cukup nyaman lah, dari sebatas gubuk menjadi bangunan yang lebih baik, layak untuk ditempati. Untuk Perkembangan untuk besarnya perkembangan titik besarnya ini hanya sebatas pondok salaf saja, namun sekarang sampun enten sekolahan MTS, sampun enten MA, niku diselingi kali sekolah madrasah diniyah. Niku wajib kangge santri pondok pesantren Batul Muta'alim. terus niki muatan sih filosofi atau nilai utama sih dipegang dan pondok pesantren niki? Ya, ada mas. Biasanya sing kangge motivasi pondok pesantren Batul Muta'alim niki nggih al-fahru bil ilmi wa tuqa, yang artinya ini pun keberhasilan diraih dengan ilmu dan takwa mas. Lumawan. Terima kasih atas waktunya Mas Ferdi. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan semoga untuk kedepannya pondok ini lebih berkembang dan lebih maju lagi, lebih besar. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini selaku kepala pondok Batul Muta'alimin akan menjelaskan sedikit sejarah pondok pesantren Batul Muta'alimin. Pondok pesantren Batul Muta'alimin didirikan oleh Romo Kiai Sailat pada tahun 1911. Tahun 1911 ini diriwayatkan langsung oleh pengasuh yang kedua, yaitu Romo Kiai Nahrawi. Tapi ada versi lain dari tahun berdirinya pondok, yaitu tahun 1921. Kemudian Romo Kiai Sailat itu meninggal pada usia yang muda, kurang lebih kalau tidak salah antara 39 atau 41 beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, kemudian pondok pesantren ini dilanjutkan oleh Romo Kiai Ja'far Nahrawi, yaitu putra dari Romo Kiai Nahrawi bin Hasan. Tapi tidak berlangsung lama, beliau menjadi pengasuh pondok Batul Muta'alimin. Beliau kemudian meninggal kurang lebih 1,5 memimpin pondok pesantren Batul Muta'alimin ini. Tetapi ketika Romo Kiai Nahrawi memimpin pada generasi kedua yang dibantu pula oleh Romo Kiai Ja'far Nahrawi, pondok Ribat ini pondok Ribat ini mengalami perkembangan yang cukup besar. Salah satunya dengan didirikannya madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah yang sudah kita lihat sekarang ini. Ya, mungkin itu termasuk permulaan sekolah formal yang ada pada pondok di Kota Pekalongan. Setelah Romo Kiai Ja'far meninggal, ya kemudian diteruskan oleh Romo Kiai Sabul Nahrawi. Kemudian setelah beliau meninggal, diteruskan sampai sekarang ini diteruskan oleh Romo Kiai Ahsin Nahrawi.
Ya mungkin sekedar itu biografi yang ada pada Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.